pertama itu ingarso sung tulodon, artinya di depan menjadi teladan. Yang kedua imadia mangukarso, artinya di tengah membangun kemauan. Yang ketiga yaitu tutpuri handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Nah, sistem Among berarti mendidik anggota gerakan kepramukaan menjadi insan yang merdeka, jasmani, rohani, dan pikiran, disertai dengan rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya bermitra dengan orang lain. Nah, di dalam pelaksanaan tugasnya, pembina pramuka wajib bersikap dan berperilaku berdasarkan cinta kasih, kejujuran, keadilan, kepatutan, kesederhanaan, kesanggupan, berkorban, dan rasa setia kawan sosial. Nah, selanjutnya yaitu penerapan sistem Among pada gerakan kepramukaan. Yang pertama, sistem Among pada pramuka siaga. Nah, sifat dasar pramuka siaga itu adalah meniru, suka dipuji, suka bernyanyi, manja, dan masih senang bermain. Nah, pada pramuka siaga itu pembina lebih berperan banyak dalam memberikan praaksara untuk memunculkan daya kreasi peserta didik. Nah, pembina juga itu memberikan dorongan dengan peserta didik dengan cara menyesuaikan sifat, daya nalar, dan suasana siaga. Nah, sifat momong dengan di depan memberikan contoh atau ingarso sung plodon. Porsinya harus lebih besar dibandingkan golongan pramuka lainnya. Cara menghadapi pramuka siaga itu yang pertama dilakukan dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut. Yang kedua itu memberikan contoh-contoh sifat yang baik. Yang ketiga, materi pembinaan pramuka siaga dibungkus dengan seringkas mungkin dan menarik. Yang keempat, sesuatu yang kayal, baik untuk menempuh imajinasi siaga, tetapi jangan berlebih-lebihan. Ceritakan tentang fabel atau variabel baik pula untuk siaga. Dan abad modern ini baik pula menggunakan imajinasi yang dipadukan dengan teknologi. Nah, permainan perang-perangan tidak cocok untuk kejiwaan siaga. Nah, yang kelima yaitu siaga harus sudah diperkenalkan secara nyata bagaimana setiap hari berbuat kebaikan, baik dalam latihan, melalui pesan pembinaan untuk melaksanakannya di rumah. Yang ketujuh itu siaga diperkenalkan aturan-aturan keluarga dan cara-cara yang baik tentang bagaimana mematuhi ayah, bunda, dan ibunda. Nah, yang kedelapan, untuk melatih kreativitas siaga atau otak belahan kanan, maka akan sangat baik mereka ditugasi membuat lagu sederhana, tarian, menulis pengalaman, atau mengarang, atau membuat yel-yel yang menyemarakan kasih sayang. Yang kedelapan, kehidupan siaga itu ada diperindukan. Yang kesembilan, pembina lebih banyak ingarso sung tulodo. Selanjutnya itu sistem Among pada pramuka penggala. Nah, pada pramuka penggala, sifat-sifat pramuka siaga masih ada sebagian yang terbawa. Nah, pramuka penggala ini senang bergerak dan mengembara. Sudah mulai menyukai lawan jenis, senang mencoba-coba, dan menyenangi hal-hal yang bersifat kepahlawanan. Nah, pembina pramuka pada golongan penggala ini berperang dalam mendorong dan membangkitkan semangat motivasi dan membangun kemauan yang lebih besar dari peserta didik sesuai dengan prinsip kepemimpinan Ing Madya Mangunkarso. Cara membina pramuka penggala yang pertama dapat menggunakan sebagai cara-cara dalam membina siaga atau sifatnya situasional ya, sesuai dengan situasi. Yang kedua, kegiatan yang menantang, pengembara itu paling disukai penggalang. Namun demikian harus dipersiapkan dengan teliti faktor keamanannya dan tidak boleh terlalu sering dilakukan. Yang ketiga, kegiatan yang mengacu kedisiplinan, sangat penting diberikan. Yang keempat, itu request atau punishment mutlak harus dilakukan dan ditegakkan. Yang kelima, kehidupan penggalang ada di regu. Oleh karena itu, kekompakan, kreativitas, dan disiplin bergu harus dipelihara. Yang keenam, itu pembina penggala tidak boleh seenaknya membuat acara latihan menurut keinginannya sendiri. Nah, tetapi harus tahu kebutuhan penggala dan bertanya kepada mereka latihan apa yang diinginkan
Walaupun ketentuan ada di tangan pembina, karena pembina sangat tahu akan dibawa kemana arahnya. Nah, yang ketujuh, setiap kegiatan menarik tujuan akhirnya adalah pembentukan karakter. Oleh karena itu, pembina tidak boleh melupakan hal tersebut untuk senantiasa memberikan simpulan atau pembulatan materi latihan ke dalam nilai-nilai yang didasarkan atas penerapan satya dan dharmanya. Nah, yang terakhir itu pembina lebih banyak ing madio mangun karso atau di tengah-tengah membangkitkan kehendak dan semangat belajar atau bekerja. Baiklah, itulah materi yang dapat saya bahas. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.